Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Nabila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu sistem pemerintahan di dunia, yaitu sistem pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik adalah sistem politik, di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih. Ini tentu jelas berbeda dengan monarki, di mana kepala negara adalah seorang raja atau ratu yang mewarisi jabatan tersebut. Dalam konteks republik, jabatan kepala negara memiliki batas waktu tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam bentuk pemerintahan republik, kepentingan umum atau kepentingan rakyat menjadi satu-satunya kepentingan yang harus dilayani dan diselenggarakan oleh segenap organ negara. Kepentingan penguasa atau kelompok bukanlah kepentingan yang harus dilayani oleh negara republik. Berikut salah satu ciri utama dari sistem pemerintahan republik, yaitu kedaulatan rakyat. Artinya, keputusan politik dan pengambilan kebijakan didasarkan pada kehendak rakyat melalui pemilihan umum. Rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan pemimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang selanjutnya, pemilihan umum. Pemilihan umum adalah bentuk mekanisme yang penting dalam pemerintahan republik. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dari tingkat lokal maupun nasional. Pemilihan umum yang bebas dan adil menjadi landasan demokrasi dalam bentuk pemerintahan republik. Yang selanjutnya, kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Bentuk pemerintahan republik umumnya memiliki jabatan yang terpisah antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara menjadi simbol persatuan dan representasi negara di tingkat internasional. Sedangkan kepala pemerintahan bertanggung jawab untuk pemerintahan sehari-hari. Berikut 3 bentuk pemerintahan republik. Yang ke-1, republik absolut. Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa adanya pembatasan kekuasaan. Penguasa mengakibatkan konstitusi dan melibatkan partai politik untuk melegitimasi kekuasaannya. Parlemen ada, namun tidak memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahan. Yang kedua, republik konstitusional. Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi, dan parlemen memiliki peran penting untuk mengawasi pemerintahan. Yang ketiga, republik parlementer. Dalam sistem republik parlementer ini, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri, yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasaan legislatif lebih dominan daripada kekuasaan eksekutif dalam sistem ini. Yang selanjutnya, kelemahan dan kelebihan dari sistem pemerintahan republik. Kelebihan republik yang ke-1 yaitu kestabilan politik. Memberikan stabilitas politik melalui pemilihan dan dalam jangka waktu jabatan yang tetap. Yang kedua, partisipasi politik. Mendorong partisipasi warga negara dalam proses politik. Yang ketiga, pemerintahan yang terbatas. Memiliki mekanisme pembatasan kekuasaan yang kuat. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi Republik seringkali menjamin hak-hak dasar individu. Yang selanjutnya yaitu kelemahan Republik. Yang ke-1 adalah ketidakstabilan politik. Perubahan kepemimpinan dalam pemilihan umum dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Yang kedua, korupsi. Sistem politik yang terbuka dapat memberikan peluang kepada orang-orang yang berkorupsi. Yang ketiga, ketergantungan pada partai politik. Partai politik bisa menjadi korup atau berkuasa berlebihan. Yang terakhir yaitu kesulitan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat dan rumit karena berbagai kepentingan yang berbeda. Sekian penjelasan tentang sistem pemerintahan republik dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.